Alur Jade Dynasty episode ke-25. Nggak usah banyak AIOL lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Di episode ke-25, film langsung dibuka dengan suasana menegangkan, memperlihatkan detik-detik Master Dao Xuan menggunakan pedang Juxian untuk melawan gerombolan sakti iblis yang sedang menyerang istana. Pedang itu terlihat menyerap energi cahaya yang keluar dari berbagai arah sehingga menjadi pemandangan menakjubkan. Para petinggi sakti iblis yang menyaksikan hal itu pun dibuat terpana, terkagum-kagum dengan kekuatan pedang legenda yang selama ini mereka dengar dari cerita. Ketua Dewa Racun pun sempat memberikan komentar betapa menakjubkannya pedang Juxian. Menurutnya, kekuatan pedang Juxian ini 100 kali lebih menakjubkan dari cerita yang selama ini dia dengar. Melihat kejadian ini, Chang Song seakan-akan tidak percaya kalau kultivasi Master Dao Xuan sudah mencapai ranah Taiking. Pasalnya, hanya orang-orang dengan kultivasi tingkat Taiking lah yang bisa menggunakan pedang Juxian. Tak lama kemudian, cahaya yang diserap oleh pedang Juxian berubah menjadi jutaan pedang yang siap dihempaskan. Dengan sedikit basa-basi, akhirnya Master Dao Xuan menghempaskan jutaan anak pedang kepada gerombolan sakti iblis. Peristiwa ini terlihat seperti hujan jutaan pedang dengan kecepatan dahsyat menembus setiap orang yang ada di bawahnya dan membuat orang-orang dari aliran iblis tewas. Para petinggi dari aliran iblis tidak bisa berbuat banyak lagi. Mereka hanya bisa bertahan dengan membuat pelindung dari tenaga dalamnya. Itu pun tidak cukup kuat. Karena situasi dan kondisinya tidak memungkinkan, Ketua Raja Hantu memutuskan untuk menghindar dan kabur dari pertarungan. Melihat hal itu pun, Master Dao Xuan segera menghentikan skill pedangnya. Asap hitam perlahan menghilang, dan dengan sekejap area pertempuran terlihat sangat mengerikan. Setelah tragedi itu, Xiaofan, Jingyu, dan yang lainnya terlihat sudah berada di dalam istana Yuqing, termasuk Master Dao Xuan dan Guru Tian. Sebagai seorang pemimpin yang baik, Master Dao Xuan segera menanyakan korban dari pihak King Yun kepada Guru Tian. Guru Tian pun segera menjelaskan bahwa dari 25 tetua, 14 orang gugur dan 5 orang terluka parah. Seketika itu juga Master Dao Xuan menanyakan keberadaan Junior Tian Yun dan Junior Zhang Liang. Dengan wajah menyesal, Guru Tian mengatakan bahwa kedua orang itu terluka parah dan akhirnya meninggal. Informasi ini membuat Master Dao Xuan shock berat. Namun Guru Tian berusaha untuk menenangkan Master Dao Xuan. Suasana menjadi hening. Semua orang di ruangan itu tertunduk dan bersedih. Namun tiba-tiba terdengar langkah kaki Biksu Fu Hong dan anak buahnya menghampiri Master Dao Xuan. Sesaat setelah berbincang dengan Biksu Fu Hong, tiba-tiba Master Dao Xuan melihat ke arah Xiaofan, lalu menyuruh Guru Tian untuk memanggil Xiaofan. Saat Xiaofan berjalan mendekat, terlihat Jingyu dan Lu Sueqi dengan wajah yang sangat cemas. Jangan-jangan. Ketika sudah berhadapan dengan Master Dao Xuan, Xiaofan diajukan beberapa pertanyaan oleh sang master, yang intinya menanyakan kenapa Xiaofan masih bersikukuh tidak mau memberitahukan tentang rahasianya. Kemudian Xiaofan tertunduk dan berlutut. Belum sempat berkata, Master Pukong tiba-tiba menyela dengan nada marah dan memfitnah Xiaofan telah mencuri ajaran Buddha milik kuil Tianyin. Dari belakang, tiba-tiba Paman Wang berteriak, "Hantu, hantu!" sambil menunjuk ke arah Master Pukong. Jingyu yang berada tidak jauh dari Paman Wang lalu menghampirinya. Paman Wang mengatakan bahwa yang menyerang desanya adalah hantu botak. Hantu botak sambil melihat Biksu Pukong. Tanpa basa-basi, Jingyu langsung menghunuskan pedangnya ke arah Biksu Pukong. Nyaris terjadi baku hantam antara Jingyu dan Biksu Pukong.
Untungnya, Biksu Fuhong yang berdiri di belakangnya segera menjelaskan kronologi peristiwa pembumi hangusan desa Chamao. Bahkan, biksu ini akhirnya mengungkapkan rahasia yang menyebabkan orang baik seperti Siofan mendapat fitnah seperti ini. Pertama-tama, Biksu Fuhong mengungkapkan bahwa yang desa Chamao adalah orang dari kuil Tianyin. Pernyataan ini jelas membuat Siofan kaget dan marah. Terlihat Siofan langsung mengepalkan jari, bahkan sampai aura merah keluar dari tangan dan senjatanya. Semua. Scene berpindah ke Raja Hantu dan kawan-kawannya yang sedang membicarakan kegagalan mereka. Yu Yanzi meminta penjelasan kepada Chang Song karena telah salah memberikan informasi tentang Master Dao Xuan yang ternyata bisa menggunakan pedang Zuxian. Chang Song pun menjelaskan bahwa formasi pedang Zuxian yang tadi mereka lihat belumlah menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Sontak informasi ini membuat Raja Hantu dan yang lainnya terkaget-kaget. Chang Song lanjut menjelaskan bahwa untuk menggunakan pedang Zuxian harus mencapai kultivasi ranah Taoist sejati tertinggi, sedangkan Dao Xuan saat ini belum mencapai tahap itu. Menurut Chang Song, saat ini Master Dao Xuan sudah kehilangan setengah hidupnya. Akibatnya, kondisi Master Dao Xuan saat ini sedang lemah. Atas dasar informasi inilah, Raja Hantu dan kawan-kawannya berniat menyerang kembali Sakte Qingyun. Ditambah lagi dengan posisi Biao putrinya yang saat ini masih berada di Gunung Qingyun. Cerita kembali ke istana. Biksu Fuhong kembali bercerita. Sebelum tragedi desa Chamao terjadi, saat itu Biksu Fuji menghadap Master Dao Xuan, lalu mengusulkan untuk menggabungkan ajaran Taoist dan Buddhis. Tetapi Master Dao Xuan menolaknya dengan sopan. Keinginan Biksu Fuji untuk menggabungkan ajaran Taoist dan Buddhis sepertinya menemui jalan buntu. Menurut Fuhong, Biksu Fuji adalah orang yang berlatih ajaran Taoist dan Buddhis sekaligus. Obsesinya adalah memahami misteri keabadian untuk menghancurkan jalan takdir. Bahasanya. Ketika akan meninggalkan ruangan, Biksu Fuji sempat berpapasan dengan Chang Song. Di tengah jalan setelah turun dari Gunung Qingyun, Biksu Fuji merasa diikuti oleh seseorang. Lalu dia bersembunyi di kuil dekat dengan desa Chamao, desanya Siofan. Pada malam harinya, pertarungan antara Biksu Fuji dengan orang berbaju hitam yang diduga Chang Song terjadi di sana. Pria berbaju hitam itu ingin merebut mutiara penghisap darah dari Biksu Fuji, namun tidak berhasil. Tak disangka, Biksu Fuji malah bertemu dengan Siofan dan Jingyu kecil. Dari anak-anak inilah Biksu Fuji melihat ada peluang untuk mewujudkan keinginannya. Maka diangkatlah Siofan menjadi murid dan diajarkanlah ilmu Buddha kepadanya. Biksu Fuji tahu betul kalau Siofan ini memiliki kualifikasi rendah. Biksu Fuji kemudian berpikir agar Siofan harus bisa diterima di Sakte Qingyun bagaimanapun caranya. Mengingat dirinya terluka dan hidupnya hanya tersisa 3 hari lagi, akhirnya Biksu Fuji berpikir sempit. Dia berencana menghabisi orang-orang desa Chamao agar orang dari Sakte Qingyun merasa iba dan menerima anak-anak ini sebagai muridnya. Ditambah lagi dengan pengaruh jahat dari mutiara penghisap darah. Dia akhirnya nekat menghabisi semua warga desa Chamao demi untuk mewujudkan keinginannya. Setelah tragedi itu, Biksu Fuji kembali ke kuil Tianyin dan menceritakan semuanya kepada Biksu Fuhong. Siofan yang sedari tadi mendengarkan kisah itu merasa kecewa dan hancur hatinya. Air matanya terlihat mengalir dari pipinya. Siofan pun menangis. Dia harus menerima kenyataan pahit itu, bahwa guru yang mengajarkannya ternyata dia juga yang membunuh kedua orang tuanya. Di akhir cerita, terlihat Siofan tidak bisa mengendalikan dirinya. Aura iblis sepertinya sudah menguasai hatinya, dan film pun bersambung.